A lot more like it, and which gives them this platform here. He's got out of position. It's clear cut. Right footed, top corner, could go again. It's pulled back and put ball to Marcelino. Marcelino across. Jepang gunakan formasi bunuh diri versi modern. Jepang secara mengejutkan harus menerima kekalahan dengan skor 2-1 saat berhadapan dengan Irak di laga kedua babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kekalahan tersebut memaksa mereka turun dari posisi pemuncak klasemen sementara. Hasilnya, Jepang wajib mengamankan poin saat berjumpa dengan Indonesia. Hajime Mariyosu mengakui kekalahan dari Irak cukup memukul timnya. Setelah laga tersebut, Jepang langsung melakukan evaluasi agar kekalahan di laga tersebut tidak terulang. Bahkan, semua pemain diminta mengeluarkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Dia meminta tim Samurai Biru berjuang demi mendapatkan hasil yang terbaik. Mariyosu buktikan omongannya. Jepang menggempur habis pertahanan timnas Indonesia. Skuad Garuda dipaksa mundur setengah lapangan untuk dapat mendobrak pertahanan Justin Hubner CS. Skuad Samurai Biru tampil menyerang. Melihat permainan Jepang yang begitu nafsu dalam menyerang mengingatkan dengan formasi bunuh diri yang pernah dilakukan timnas Jepang pada tahun 1936. Tim nasional Jepang pernah menurunkan formasi 1-6-3 pada Olimpiade Berlin 1936. Formasi bunuh diri itu menempatkan satu bek tengah di depan kiper, 6 gelandang dan 3 penyerang. Mereka berhasil membakukan Swedia dengan skor 3-2 di babak perempat final, namun kalah dari Italia di semifinal dengan skor telak 0-8. Walt Baharo, pelatih Amerika Serikat yang mengadopsi taktik Suzuki Shigeyoshi tersebut, lalu menyematkan nama kamikaze, terinspirasi dari pasukan bunuh diri Angkatan Udara Jepang di Perang Dunia Kedua. Hormat Jepang untuk perjuangan timnas. Bek timnas Jepang Takehiro Tomiyasu mengaku tidak mudah mengalahkan Indonesia di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Tomiyasu dan kawan-kawan dipaksa bermain ofensif untuk menghajar timnas Indonesia. Laga tersebut menjadi penentu nasib bagi kedua tim di Piala Asia 2023. Baik timnas Jepang ataupun Indonesia wajib meraih kemenangan jika ingin melenggang mulus ke babak berikutnya. Hasil imbang pun belum tentu aman. Nasib kedua tim ditentukan hasil pertandingan grup E dan grup F. Tomiyasu mengakui timnas Indonesia merupakan lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Baik Arsenal itu mengatakan timnas Jepang sudah belajar dari sulitnya mengalahkan Vietnam dan Irak. Saya sudah tahu laga ini tidak menjadi pertandingan yang mudah. Dan saya sangat merasakan dari pertandingan melawan Vietnam dan Irak, dan sekarang Indonesia, bahwa Piala Asia dan pertandingan Asia tidaklah mudah, kata Tomiyasu. Sempat diremehkan perjuangan timnas Indonesia, sampai pada fase ini menunjukkan bahwa timnas berevolusi menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dengan skuad termuda yang dibawa oleh Sintayong, mereka mampu menjawab keraguan banyak pihak. Timnas Indonesia menjadi bahan perbincangan seluruh dunia dan sudah selayaknya perjuangan Sintayong dan seluruh skuad timnas mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Dewa penyelamat timnas tarik dari tepi jurang. Timnas Indonesia tak sepenuhnya kehilangan asa untuk mencetak sejarah besar untuk lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Terlepas dari hasil menghadapi Jepang, timnas masih berpeluang lolos meski sangat kecil. Perlu diketahui, jalur pertama timnas Indonesia lolos ke 16 besar, yakni dengan menyegel posisi runner-up. Syaratnya yaitu mengalahkan Jepang di matchday terakhir. Sementara jalur kedua timnas Indonesia lolos 16 besar, yakni lewat sistem peringkat 3 terbaik klasemen yang akan meloloskan 4 tim dari jalur ini. Di atas Indonesia ada Serie A dan Palestina yang mengemas 4 poin, dan Bahrain di posisi ketiga yang mengemas 3 poin sama dengan Indonesia. Dari skenario sebelum laga hadapi Jepang, apabila timnas Indonesia kalah dari Jepang, maka ada skenario lain untuk tetap masuk 4 besar klasemen peringkat 3 terbaik. Skenario itu adalah timnas Indonesia berharap laga terakhir Bahrain dan Oman meraih imbang atau kalah.
Kekalahan Bahrain dari Yordania juga bisa membuka peluang Indonesia melaju ke 16 besar. Dalam hal ini selisih gol akan menjadi perhitungan, sedangkan Oman versus Kyrgyzstan harus berakhir minimal seri. Tentu sangat kecil mengandalkan dan berharap pada langkah Oman dan Kyrgyzstan. Yordania bisa menjadi dewa penyelamat Indonesia dengan mengalahkan Bahrain dengan skor telak. Tak ada salahnya berharap pada keajaiban, akan tetapi Indonesia diharapkan tak bergantung pada tim lain. Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai targetnya sendiri.